Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sudah lihat kan video yang diputarkan sebelumnya? Nah, ada yang tahu itu gambar apa? Iya, betul sekali. Itu adalah gambar dari roller coaster. Nah, ini roller coaster. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu ya, atau bahkan mungkin pernah menaiki roller coaster ini gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai hukum fisika yang ada gitu pada roller coaster gitu, mengenai gerak melingkar. Nah, sebelum membahas lebih jauh mengenai materi gitu, kita akan melihat dulu bagaimana sih proses pembuatan dari gambar roller coaster ini.
jadi itu dia teman-teman proses pembuatan dari gambar roller coaster ini. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya nih sama teman-teman, ketika teman-teman melihat roller coaster gitu, khususnya roller coaster yang punya lintasan melingkar seperti ini, apakah teman-teman pernah bertanya-tanya gitu, kok kenapa sih si kereta roller coaster ininya nggak jatuh gitu ketika berada pada lintasan melingkar gitu, bahkan ketika posisinya seperti ini mungkin menggantung, kenapa nggak jatuh ke bawah gitu. Nah, jadi jawabannya itu karena ada salah satu hukum fisika yang bekerja pada roller coaster ini ketika roller coaster ini melintasi lintasan yang melingkar ini, yaitu gaya sentripetal. Nah, jadi gaya sentripetal inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum membahas lebih jauh mengenai gaya sentripetal, saya ingin sedikit mengulas dulu nih hukum fisika apa saja sih yang ada yang bekerja pada roller coaster ini gitu. Karena selain gaya sentripetal, ada hukum-hukum fisika lain loh yang bekerja pada roller coaster ini gitu. Apa saja sih? Yang pertama itu ada energi potensial. Nah, mungkin sudah tidak asing ya mendengar energi potensial. Jadi energi potensial ini adalah energi yang dikandung oleh si roller coaster pada saat roller coaster ini berada pada posisi maksimum lintasan gitu, atau pada puncak lintasan. Nah, di sini ini ada energi potensial yang maksimum gitu pada roller coaster. Kemudian ketika si roller coaster ini bergerak turun dari puncak ke sini, itu si energi potensialnya akan berubah menjadi energi kinetik. Jadi yang kedua itu ada energi kinetik. Nah, di sini ini energi kinetik. Nah, energi kinetik ini kebalikan dari energi potensial. Energi kinetik ini akan nilainya maksimum ketika si roller coaster ini ada pada titik paling bawah gitu, paling bawah dari lintasan. Kemudian hukum yang ketiga itu ada dinamika roller coaster. Nah, dinamika roller coaster itu yaitu bahwa roller coaster ini mengalami percepatan saat si roller coaster ini turun dari lintasan Nah, dari sini ini mengalami percepatan. Kemudian roller coaster juga mengalami perlambatan ketika roller coaster naik dari sini nih. Ini mengalami perlambatan roller coasternya. Nah, kemudian hukum fisika selanjutnya itu ada gaya gravitasi. Mungkin sudah tidak asing juga ya mendengar gaya gravitasi. Jadi gaya gravitasi ini adalah gaya atau interaksi yang disebabkan oleh tarikan massa bumi terhadap massa tubuh kita gitu, sehingga si roller coaster ini bisa nempel gitu ke ke lintasannya gitu. Terus gaya selanjutnya yaitu gaya sentripetal. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam. Gaya sentripetal ini apa sih? Jadi gaya sentripetal ini adalah gaya yang berusaha menarik objek untuk mengarah ke titik pusat atau sumbu gitu. Nah, jika di sini berarti gaya sentripetal ini adalah gaya yang berusaha menarik si kereta ini ke titik pusat di sini nih, titik pusat di sini ke sumbu titik pusatnya, supaya apa? Untuk mempertahankan si roller coaster ini agar bisa bergerak memutar, memutari si lintasan yang melingkar ini gitu. Jadi gaya sentripetal ini adalah gaya yang mempertahankan roller coaster supaya si roller coaster ini bergeraknya sesuai dengan lintasan gitu, memutar seperti ini, tidak keluar atau tidak jatuh gitu. Nah, kemudian gaya sentripetal ini dapat diamati jika menggunakan kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia itu apa? Yaitu kerangka acuan yang diam atau bergerak. Contohnya ketika kita melihat benda berputar. Kemudian contoh lain gitu dari gaya sentripetal ini selain daripada roller coaster itu misalkan gini. Ini saya punya kabel dengan bandul di sini, ada bandul. Anggaplah ini bandul gitu.
Kemudian saya memutar-mutarkan si kabel ini seperti ini. Ini kan memutar si kabelnya. Nah, gaya sentripetal ini akan membuat bola atau bandul yang ini itu ditarik ke arah pusat sehingga bergerak melingkar. Jadi si bandul ini ditarik oleh pusat ini berarti di sini, sehingga si bandul ini tadi melingkar seperti ini, melingkar tadi diputar-putarkan. Nah, gaya sentripetal ini ialah gaya dari tegangan tali, tegangan kabel ini, tegangan kabel yang diikat terhadap bandul ini. Seperti itu teman-teman. Kemudian gaya sentripetal ini juga bisa diketahui gitu berapa besarnya, yaitu dengan cara kita bisa menggunakan persamaan dari hukum Newton 2. Ada yang tahu? Ya. Jadi hukum Newton 2 itu Fs sama dengan M dikali A. Fs ini adalah gaya sentripetal. Untuk mencari gaya sentripetalnya yaitu masa roller coaster, berarti ya masa roller coaster dikali AS. AS itu percepatan roller coaster. Kemudian percepatannya itu kita bisa turunkan gitu menjadi Fs sama dengan M dikali V kuadrat per R. V itu berarti, kalau di sini V itu berarti kecepatan dari roller coaster saat melintasi lintasan yang melingkar, kecepatannya dibagi dengan jari-jari. Jari-jari berarti jarak dari pusat lintasan roller coaster yang melingkar ini ke lintasan roller coaster. Jarak dari sini ke sini berarti kecepatan dibagi jarak dari sini ke sini dikalikan dengan massa roller coaster. Nah, dari sana kita bisa mengetahui berapa sih gaya sentripetal yang bekerja pada si roller coaster ini, gitu teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai gaya sentripetal. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.